Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai alur dari pemrosesan data pada Arithmetic Logic Unit di bab 4 ya. Nah, yang pertama misalnya ketika manusia melakukan penginputan data. Data yang diinputkan katakanlah misalnya dia menjumlahkan angka 5 dengan angka 1. Nah, angka 5 ini oleh komputer dianalogikan sebagai data A, kemudian angka 1 ini dianalogikan sebagai data B. Nah, selanjutnya, karena komputer itu tidak bisa menjumlahkan angka desimal, maka terjadi proses encoder. Encoder itu proses konversi dari bilangan desimal menuju bilangan biner. Bilangan biner itu adalah bilangan yang dipahami oleh komputer. Nah, selanjutnya, bilangan yang sudah berbentuk biner tadi dimasukkan ke dalam CPU, Central Processing Unit, atau biasa disebut dengan prosesor ya, pada komputer. Nah, di dalam Central Processing Unit itu ternyata terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah memori, yang kedua adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang ketiga adalah Control Unit atau CU. Nah, pada Central Processing Unit ini, data biner tadi itu pertama kali dimasukkan ke dalam memori sebagai tempat penyimpanan data sementara. Nah, kemudian memori akan mengirimkan data tadi masuk ke dalam CU atau Control Unit. Nah, Control Unit ini berfungsi untuk melakukan menyelesaikan seluruh alur yang terdapat pada komputer atau seluruh proses yang terjadi. Jadi dia mentransfer semua data yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, kemudian Control Unit tadi memasukkan data biner berupa A dan B yang merupakan analogi dari 5 dan 1 tadi, itu masuk ke dalam akumulator register untuk data A. Jadi data A itu diinstruksikan masuk ke dalam akumulator register, kemudian data B diinstruksikan masuk ke dalam B register. Nah, oleh Control Unit, data A dan data B tadi diinstruksikan masuk ke dalam rangkaian logika untuk melakukan operasi aritmatika. Operasi aritmatika yang kita bahas pada bab ketiga, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian biner. Nah, data A dan data B tadi itu dimasukkan ke dalam rangkaian logika karena yang diminta oleh manusia tadi adalah penjumlahan 5 ditambah 1, maka yang bekerja adalah gerbang logika OR. Karena gerbang logika OR itu berfungsi untuk melakukan penjumlahan. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, data 5 tadi diubah ke dalam bentuk biner dari data 5 itu 0101. Kemudian 1 itu berupa 0001. Nah, nanti di dalam rangkaian logika ini terjadi proses operasi aritmatika yang dikerjakan oleh gerbang logika OR. Jadi data biner ini dijumlahkan 1 tambah 1, 0 simpan 1, 1 tambah 0 hasilnya 1, kemudian 1 tambah 0 hasilnya 1, dan 0 tambah 0 hasilnya 0. Nah, ini sudah dalam bentuk biner. Selanjutnya, Control Unit menginstruksikan data ini masuk ke dalam memori kembali. Ya, masuk ke dalam memori kembali, kemudian memori akan mengirimkan ke output device berupa memori, tapi sebelumnya terjadi proses decoder di mana data biner tadi ini dikonversikan kembali masuk ke dalam bentuk desimal. Jadi biner ini dimasukkan kembali ke dalam bentuk desimal di mana angka 0110 ini diubah kembali ke dalam bentuk desimal berupa angka 6. Kenapa diubah ke dalam bentuk angka 6? Karena manusia tidak memahami angka biner dan komputer hanya memahami angka biner, sehingga sebelum ditampilkan pada output device tadi diubah atau dikonversikan kembali ke dalam bentuk desimal berupa angka 6. Nah, akhirnya proses penjumlahan yang diminta oleh manusia tadi berupa 5 ditambah 1 akan muncul pada output device berupa memori menjadi angka 6. Jadi proses seperti inilah yang kemudian kita lihat pada komputer kita pada saat kita melakukan pemrosesan data. Baik, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.